Aku anak ketiga, bungsu dari berapa saudara? Tiga saudara. anak ketiga. Halo Kak Deni, gimana kabarnya nih? Ya halo, alhamdulillah selalu sehat ya dan pasti selalu seneng juga sih tiap hari enjoy. Tadi kan kakak ada acara tuh kan ya, ada acara di Perpusnas kan, itu gimana tuh tadi bahas tentang apa gitu, pasti capek kan? Ya lumayan sih, jadi tadi tuh pagi itu ada undangan di Perpusnas dari Badan Pancasila dan Ideologi Republik Indonesia gitu. Nah buat tampil baca puisi di sana. Jadi ada beberapa request, yaitu 3 puisi ya tadi tuh. Yang pertama bikin sendiri, yang kedua request dari pihak penyelenggaranya gitu. Dan emang lumayan sih, cukup itulah, capek juga gitu. Tapi senang sih karena emang udah hobi kan. Oh ya, sebelumnya mungkin kita bisa perkenalkan dulu ya. Perkenalan dulu kali ya Kak. Perkenalkan, nama aku Siti Syaktaviani. Nama aku Manzila Zahra. Nama aku Kita Fernisa. Aku Dea Aktivatista. Ya, oke. Mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke pertanyaan aja kali ya Kak. Kalau boleh tahu Kakak nama lengkapnya siapa? Ya nama lengkapku Muhammadin Maulana. Bisa dipanggil Denny. Dipanggil Deni. Oke, Kak Deni ya. Iya. Oke. Kakak asli Cianjur berarti? Ya betul, Cianjur. Kakak kalau boleh tahu kakak anak keberapa dari berapa bersaudara nih? Aku anak ketiga, bungsu dari berarti berapa saudara? Tiga saudara. anak ketiga. Maaf ya, tiga bersaudara. Anak ketiga berarti anak terakhir ya? Iya, anak bungsu. Terus Nah, kan aku pernah lihat ya di beranda IG kalau kakak tuh sering banget gitu ikut lomba-lomba tentang puisi. Nah itu awalnya gimana sih kak? ya mungkin Kakak bisa sharing-sharing Iya, gitu. iya. Jadi apa ya, awal kenal puisi itu dari kelas 3 SD sebetulnya. Udah sangat jauh banget ya dari masa kecil gitu. Karena yang pertama dulu tuh seneng banget nulis-nulis diksi-diksi gitu di catatan. Dulu tahu gak sih namanya tuh binder? Oh iya, tahu. Nah dulu waktu zaman kecil juga kan banyak ya binder-binder kayak gitu. Nah biasanya dimanfaatin buat nulis-nulis puisi, tapi belum baca puisi gitu. Jadi dulu tuh cuma nulis-nulis doang puisinya. Nah lanjut ke kelas 6, denger nih baca puisi dari guru, kayak seru gitu baca puisi itu. Dan cobalah di kelas 6 itu ikut lomba, tapi masih belum menang gitu. Terus SMP di sana mulai ikut lomba-lomba dan akhirnya dapat pertama kali juara kedua tingkat kabupaten. Dan dari sana jadi kayak kecanduan lomba gitu. Bahkan di SMP tuh hampir tiap minggu, tiap bulan tuh ikut lomba puisi terus gara-gara itu. Kayak ke Bandung. Jadi mulai mandiri tuh sejak SMP gitu, ikut ke Bandung, naik bus sendirian atau kemana gitu, daerah-daerah Jakarta sendirian dari mulai SMP tuh, karena seneng lah ke puisi tuh. Dan ternyata setelah menjelajah jauh, lihat passion tuh, dan passionnya ternyata ada di puisi gitu, bakatnya tuh di sastra. Makanya sekarang kan jurusan kuliah juga di bahasa gitu. Iya, tahu. Terus apalagi ya, lanjut ke SMA gitu. Nah ada PLS 2N. Jadi PLS 2N itu sebenarnya pengen lomba tuh dari SMP gitu, tapi waktu SMP itu belum ada kesempatan, kayak ya mungkin udah gak ada lomba puisinya, adanya cipta puisi doang, tapi gak ikut. Dan waktu SMA ikutan gitu. Jadi kelas 10 tuh langsung ikutan lomba waktu itu sama sekolah tuh, karena waktu masuk ke SMA, jadi SMA 1 Cianjur tuh mungkin favorit juga di Cianjur ya, masuk ke sana dan dapet juara pertama waktu itu tuh. Terus masuk ke Semansa pakai Japres. Nah udah gitu ikut lomba puisi tingkat provinsi FLS 2N, tapi juara ke-10, berarti gak masuk nasional. Iya. Nah lanjut lagi kelas 11 ikutan lagi, tapi masih belum masuk nasional, juara kedua. Nah udah gitu kelas 12 terakhiran, kayak bener-bener pengen dimatengin gitu persiapannya lebih maksimal. Dan karena emang udah jadi hobi dan kayak cita-cita banget sih FLS 2 itu dari SMP, bahkan dari SD pengen lomba, tapi gak kesampaian. Walaupun kelas 10-11 ikutan tapi gak juara gitu. Dan akhirnya kelas 12 itu tembus gitu ke nasional. Di sana tuh kayak bener-bener deh udah tembus nasional tuh harus bisa dapat juga nih di nasionalnya. Nah pas pengumuman tinggal satu lagi kan juara 1, kayak aduh ini menang gak ya gitu. Ternyata menang gitu. Jadi itu sih pencapaian yang sangat jadi bekal gitu teman-teman di FLS 2N tuh, sampai mengantarkan kemana-mana tuh dari si baca puisi. Awalnya dari situ. Iya, kayak ikut
exchange ke Tokyo itu dari puisi, dari FLS 2N, exchange ke Singapura juga kemarin sama Malaysia dari FLS 2N juga gitu. Jadi puisi itu langkah awal menuju semuanya sih kalau menurut Denny, kayak gitu. Berarti ya emang passionnya kakak di situ ya. Benar passionnya. Dengar-dengar kakak waktu tahun 2022 sempet ada pertukaran pelajar ke Tokyo ya? Iya. Gimana perasaan kakak waktu kepilih jadi salah satu siswa yang bisa dibilang mewakili sekolah sama negara buat ke Tokyo itu? Iya. Tahu juga ya, udah baca-baca berarti. Iya. Stalking kita. Iya ya benar. Iya gitu stakul. Pastinya seneng banget gitu ya, terutama itu kan kayak first time keluar negeri gitu, apalagi bukan buat liburan gitu ya, buat belajar di sana juga. Yang pasti itu kan gak mudah juga, kayak ada seleksi dulu, salah satunya tuh berkas, terus esai, ada wawancara juga, sama persiapan bahasa gitu, karena di sana kan beberapa bulan juga gitu untuk belajar bahasa sama adaptasinya. Dan pasti perasaannya seneng banget yang pertama, terus ada pengalaman baru, belajar baru, nggak hanya belajar tuh kan bukan hanya di kelas gitu ya atau di lingkungan sekolah, tapi belajar yang sesungguhnya itu kita bisa explore lebih dalam lagi kegiatan-kegiatan di luar, salah satunya ikut exchange kayak gitu. Dan buat apa ya, bangga atau enggak, pasti sih bangga ke diri sendiri gitu, namanya tuh jadi kan self reward ke diri kita ya, kita bisa mengembangkan apa yang kita punya gitu. Di sana tuh pas pertukaran pelajar itu belajar apa aja? Di sana banyak banget sih ya. Yang pertama pasti belajar budaya. Nah, karena background dari puisi kan, jadi si pertukaran itu kelanjutan dari si FLS 2N gitu loh. Maksudnya tuh kayak ada pertukaran, nah FLS 2N itu jadi jalan buat prestasi yang apa ya, menyalurkan gitu ke sini, ke si exchange itu. Jadi di sana tuh ada belajar budaya, menampilkan budaya, salah satunya itu puisi. Jadi mengajarkan puisi dan juga bahasa Indonesia ke teman-teman yang ada di Tokyo kayak gitu. Sama ya belajar budaya dari mereka juga sih di Jepang kayak gitu. Lebih ke pertukarannya budaya, kita saling belajar bareng-bareng gitu. Nah, pengalaman apa yang paling buat Kak Denny berkesan di sana? Pengalaman di sana ya bisa apa ya, bisa ya belajar bahasa baru pasti ya, bahasa Jepang. Terus yang paling berkesan itu bisa ke University of Tokyo. Jadi itu tuh, wah itu kan universitas, ya itu kan universitas yang sangat luar biasa dan top di dunia juga gitu ya. Dan bisa langsung ke sana itu pengalaman yang paling menyenangkan sih dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Kalau belajar bahasa mungkin itu ya cukup bisa belajar secara di Indonesia kan. Tetapi kalau langsung ke universitas itu kayak, waduh itu sih bener-bener kayak mimpi yang jadi nyata gitu. Oh ya kak, ngomong-ngomong kakak nih alumni mana sih kak? Oh ya, aku dari alumni SMA 1 Cianjur. Oh keren banget. Oh ya kan aku udah stalking Instagram kakak nih. Kakak ini anak UGM. Apa sih motivasi kakak buat masuk UGM? Aduh penasaran banget nih kita. Aku pengen banget masuk UGM. Iya, aduh amin. Motivasi masuk UGM pastinya karena yang pertama jurusan di UGM itu sangat sesuai banget gitu dengan apa yang mau diambil nanti ke depannya gitu, kayak lebih ke karir ya. Nah salah satunya itu kan Denny ambil di UGM tuh bahasa. Jadi para sastrawan Indonesia itu banyak yang lahirnya tuh dari UGM atau mereka tuh lulusan UGM gitu, makanya ambil bahasanya tuh langsung di UGM aja. Dan UGM kan kota pelajar ya, budayanya sangat kental sekali, terutama karena senang belajar budaya, makanya jadi alasan pilihan terbesar masuk UGM. Dan UGM ini jadi pilihan yang bener-bener kayak dimatengin banget gitu. Ya susah dilepas, walaupun kemarin kan daftar beberapa univ juga ya dan lolos juga, tapi UGM tetap jadi pilihan pertama yang diambilnya kayak gitu sih. Spill dong kak, gimana caranya tuh? UGM. Iya, pengen banget. Kita nih masih kelas 10 kan. Iya sih bener ya, masih sangat banyak persiapan sih kalian. Iya. Jadi kita tahu apa aja yang mau disiapin. Nah yang pertama sih kalau mau masuk UGM itu kita harus bener-bener banyak bekal ya dari kelas 10, terutama kalian masih banyak masih belia gitu. Yang pertama dari metode belajar sih, kita harus bisa menyinkronkan atau seimbang gitu antara belajar, organisasi dan juga yang lainnya, terutama prestasi. Karena masuk UGM itu kan ada jalur undangan namanya SNBP, kan tahu SNBP atau SNBT yang tes. Nah kalian berarti harus tinggal milih kan mau lewat mana gitu, mau undangan atau tes. Berarti kalau tes harus dari sekarang persiapan, kayak curi start dulu, kayak kita belajar mandiri atau ikut-ikut les kayak gitu. Bahkan sekarang banyak les-les gratis kan. Itu akan jadi modal buat kalian sih. Terus yang kedua harus udah ada persiapan mau ambil jurusan apa gitu.
Nah itu kalau udah ada gambaran dari kelas 10 kedepannya bakal enak. Apalagi nanti kalian lomba, misalnya mau masuk bahasa, berarti kan lombanya tuh banyak linear di bahasa, salah satunya puisi, sastra kayak gitu. Nah jadi kan kalau udah ada persiapan atau planning kayak gitu, pas kelas 12 tuh langsung aja dia milih ini gitu, karena udah banyak persiapan dan pasti akan mudah gitu lolosnya juga, karena pendukung ada sertifikat dari lomba-lomba kayak gitu tuh. Terus nilai juga pasti kalian kalau misalnya udah bener-bener mau ke jurusan ini pasti akan sangat ditekankan di nilai pendukung gitu. Misalnya kan tadi mau jurusan bahasa berarti harus di bahasa Inggris, bahasa Indonesia kayak gitu, harus besar nilainya. Jadi ada persiapan dulu dari sekarang tuh. Ya persiapan kecil kayak gitu tuh sebenarnya bakal berdampak besar nanti di kelas 12 gitu. Nah kan kakak sekarang konten kreator juga nih. Nah sekaligus kan kakak juga kuliah. Nah itu gimana sih cara kakak ngebagi waktu antara bikin konten sama perkuliahan? Iya. Sebenarnya gini ya, dulu tuh bikin konten tuh kayak iseng-iseng gitu kemarin itu. Iya. Karena yang pertama senang berbagi juga gitu. Banyak banget DM masuk, kayak cara masuk UGM gimana, terus cara dapat lomba puisi FLS kayak gimana, minta tips kayak gitulah, sharing lah intinya. Nah dari hal tersebut tuh kayak tertarik gitu, oh ya udah mending bikin konten aja deh, biar orang-orang juga tahu gitu, nggak hanya lewat DM doang gitu, jadi bisa lebih banyak lah yang viewers atau audiensnya yang nonton. Nah langsung deh sebenarnya kan baru beberapa bulan ya, baru kemarin Iya tahun kemarin kan. ya, belum lama banget, baru sebulan lah mungkin jadi konten kreator, tapi kayak ngerasa udah sangat luar biasa banget gitu. Banyak yang peminatnya juga di Instagram juga kayak gitu, jadi seneng juga sih, makin semangat buat konten. Nah terus apa lagi ya tadi? Cara bagi waktu. Cara bagi waktunya karena sekarang lagi libur, tapi kemarin kan sambil UAS juga. Ya yang pertama harus seimbang ya pastinya, itu seimbang. Jadi prioritas dulu mana sih, harusnya tugas dulu dari itu baru ngerjain si konten itu. Misalnya bikin skrip dulu, terus gambarannya apa. Nah kalau dari itu triknya itu bikin konten satu hari itu 3, terus diuploadnya tuh mau hari apa gitu, jadi udah ada stok kan. Jadi mending capek di hari itu juga, tapi udah ada stok buat hari-hari berikutnya gitu, kayak gitu biasanya. Jadi sekarang juga sebenarnya udah banyak video tuh, cuman belum diupload gitu. Tinggal diuploadnya di hari-hari tertentu yang bisa jadi FYP gitu, kayak gitu, nunggu hari yang bagus aja. Dan bagi waktunya sih biasanya lebih ke skala prioritas. Pasti kalau belajar tetap utama ya, buat konten gitu ya, karena seneng. Jadi kayak lebih mudah juga editing juga kayak gitu. Si pemula sih sebenarnya. Iya. Tapi keren tau Kak. Aku nungguin konten Kakak yang kayak misalnya bahas-bahas tentang kuliah-kuliah gitu. Ya belum. Iya, Ada kayaknya. Nanti itu. semoga aja, mungkin siapa tahu nanti di masa depan Kakak jadi konten kreator yang terkenal. Amin. Motivasi Kakak untuk tentang Kakak yang udah jadi kayak gini, bisa kayak gini tuh apa sih motivasi utama Kakak? Motivasinya ya tentu lebih menghargai apa yang kita punya ya untuk diri sendiri gitu, karena sayang banget gitu misalnya kita punya potensi tapi kita enggan untuk mengembangkan potensi tersebut gitu, karena dengan apa yang kita punya itu akan merubah hidup kita. Salah satunya mungkin yang dulunya misalnya kita pemalu, kita akan menjadi lebih sumringah atau lebih percaya diri lagi, karena dulu itu Denny juga kurang percaya diri gitu ya waktu SMP itu, bahkan pemalu banget gitu. Tetapi karena senang di puisi itu kan berarti mengetahui apa yang kita punya atau bakat terpendam dalam diri kita. Nah dari hal tersebut itu ternyata bisa merubah nih, berarti kan itu jadi motivasi besar untuk merubah diri kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya kayak gitu. Dan motivasi kayak bikin konten, terus ikut-ikut lomba puisi kayak gitu, terus masuk UGM, dan kedepannya kan untuk karir juga ya, karena emang pengen banget berkarirnya tuh terutama di komunikasi, terus di bahasa, bidang kebahasaan kayak gitu. Dan itu juga kan akan menjadi jalan untuk kita kerja ke depannya. Bahkan kalau misalnya kita punya track record kayak gini nih, bagi-bagi konten, terus kita pernah masuk jurnal atau majalah kayak gitu, itu kan akan jadi sebuah track record yang baik ketika kita kerja jadi CV juga, bahwa kita itu diakui nih gitu, atau kita menjadi public figure yang baik nih di masyarakat atau terhadap generasi Z saat ini kayak gitu. Dan pastinya sih kalau buat diri sendiri ini jadi motivasi luar biasa ya, bahwa ekonomi itu nggak jadi penghalang gitu. Jadi kan Denny itu kan dari keluarga yang tidak berkecukupan guys. Aduh. Sedih juga katanya. Iya, Karena ya jadi emang orang tua kan latar belakangnya petani gitu. Tetapi jadi di sana tuh emang jarang banget ya orang-orang yang mau masuk SMA juga, udah jarang banget itu untuk berpendidikan lebih tinggi itu, karena mungkin adanya stigma bahwa sekolah itu
gak penting, atau mungkin nanti juga akan kembali lagi ke apa ya, kultur di daerahnya gitu, karena kan kulturnya di sana di daerah Dem itu tani ya mayoritasnya, jadi akan kembali lagi ikut dengan orang tuanya. Nah makanya di sana tuh timbullah kayak apa ya, dalam diri itu, oh ini kayaknya harus lebih berkembang ya dengan apa yang kita punya gitu. Sayang banget kan kalau gak dikembangkan, dan makanya di sana tuh percaya diri juga gitu. Sekarang kayak bener-bener ngerasa bisa berkembang tuh seneng banget juga gitu. Yang dulu kayak agak percaya diri sekarang jadi makin siap juga menghadapi apa yang dipunya gitu. Dan intinya sih jangan pernah ragu dengan apa yang kita punya, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Nah, kan aku sempat lihat di Instagram kakak kan. Iya. Nah itu kakak nulis buku ya. Oh Oh iya benar. Kalau nggak salah tuh ada judulnya Anak Singkong. Oh iya. Anak Ya itu tentang apa sih kak? Itu tuh buku tuh tahun 2021 ya, lupa aku tuh. Pokoknya waktu aku kelas 10 bikinnya tuh. Oh iya, dari yang itu awal mulai gimana kak? Jadi itu tuh ada 3 buku kan. Nah, jadi buku itu tuh ada lanjutannya gitu loh. Yang pertama itu Aku, Ibu dan Sejuta Oh, Mimpi. iya. Yang kedua Anak Singkong, terus yang ketiga ada Ma dan Pa. Berarti 4 buku. Itu tuh semuanya tuh nyambung ceritanya tuh gitu. Nah, kalau yang Anak Singkong itu menceritakan tentang, ya itu novel kan isinya. Tapi sebenarnya tuh gambaran dari diri sendiri yang diceritakan atau digambarkan orang lain di dalamnya tuh. Itu sebenarnya kalau dalam bukunya itu anak perempuan gitu yang dijadiin figurnya tuh atau tokoh utamanya di sana itu, karena biar beda gitu kan, kerasa bukan yang diri diceritakan tapi orang lain sebenarnya. Tapi inti dari novel itu menggambarkan kisah bahwa anak singkong atau anak petani itu bisa menggapai mimpinya gitu dengan yang dia punya, dan tidak ada pembatas untuk bermimpi karena semua orang itu memiliki mimpi yang sama, dan yang terpenting itu adalah tekad dalam dirinya. Jadi itu lebih ke novel motivasi juga sih. Tapi ada nggak sih kak kayak di Gramet gitu? Sekarang sih adanya di Parha Pustaka ya, itu pun kayak PO gitu. Oh. Yang ada di Gramet cuman di Aku, Ibu dan Sejuta Mimpi yang itu aja. Gramet semuanya? Apa khusus? Gak tau ya aku, tapi kemana ada di Gramet, waktu di Gramet Bandung kemarin lihat tuh. Oh. Itu berapa ya bukunya, lupa harganya. Soalnya kayaknya udah jarang. Ya kayak udah menarik. lama. Aku pas waktu ngeliat ituannya tuh judulnya kayak menarik gitu loh. Oh itu novel gitu? Iya itu novel kok, novel gitu. Nah kan kakak sering baca-baca puisi nih. Ada nggak sih puisi yang paling berkesan banget gitu buat kakak? Boleh nggak kak dibacain puisinya? Ya, aku penasaran pengen denger. Kenapa? Ramai lagi. Aku pengen denger secara langsung kan gitu. Ada sih, ada puisi Apa? yang paling berkesan. Ya sebenarnya agak susah ya kalau dibacain, gak enak. Iya. Gak usah. Tapi kalau mau videonya nggak mungkin. Boleh ya. Puisinya tuh judulnya Sagu Ambon. Jadi Sagu Ambon itu puisi yang mengantarkan juara di FLS 2N. Kenapa paling berkesan? Karena latihannya tuh 5 bulan banget itu. Serius kak? Asli itu latihannya tuh bener-bener berproses. Jadi satu kata tuh dibedahnya tuh bisa 3 hari. 1-2 kata tuh ini tuh apa gitu maknanya. Jadi dari pendamping dari guru tuh suruh bedah banget semua puisi maknanya, riset dulu. Terus itu kan menceritakan tentang peperangan di Ambon. Nah jadi harus nonton dulu film-film kayak gitu. Jadi bener-bener ternyata puisi itu bukan sekedar dibaca gitu, harus riset terlebih dahulu, tahu tentang sejarahnya. Jadi menceritakan sejarah itu tuh puisinya tuh, dan diekspornya banyak banget. Jadi di 5 bulan itu tuh bukan belajar baca aja, tapi belajar materi-materi atau ilmu-ilmu baru gitu dari puisinya, apalagi tentang sejarah kayak gitu. Dan jadi hal yang sangat berkesan karena prosesnya panjang, dan itu tuh jadi bener-bener latihannya juga ekstra banget, sampai nginep di rumah guru 1 minggu. Latihan kita sampai jam 2 gitu. Jam 2 pagi? Iya. Kita berdua naik motor gitu sama guruku ya. Namanya tuh Bu Siti Rupaya. Dia tuh beliau itu pendamping yang sangat, Itu guru SMA kak? guru SMA ya. Deket banget sampai sekarang juga sama beliau tuh. Jadi beliau bener-bener mengayomi untuk di FLS 2 ini dari kelas 10 sampai yang kelas 12 yang puisi Sagu Ambon ini. Latihan sampai jam 2 malam. Berdua gitu latihan tuh. Kayak naik motor pulang, nganterin ibu dulu terus pulang gitu. Kayak bener-bener sangat apa ya? Berkesan gitu. Jadi bukan hanya berkesan di latihan, tetapi berkesan bersama pendamping juga banyak sekali. Salah satunya tadi ada riset terlebih dahulu atau penelitian tentang si puisinya, dibedah banget gitu latihannya tuh. Makanya sekarang tuh dikasih julukan si Sagu Ambon sama dosen juga, sama guru-guru juga gitu. Jadi Karena dari puisi itu gitu. Jadi emang nggak semudah itu. Aku juga baru tahu. Iya, oke.
Kak Denny baca. Aku lihat permusuhan antara saudara itu percuma. Luka saudara, lukaku juga. Oh iya, boleh. Oh ya, terakhir nih Kak. Tolong kakak kasih kata-kata motivasi nih buat teman-teman kita yang ada di anak AKL 3 ya. Kalau bisa satu SMK. Iya, satu SMK 8. Ya intinya ketika kita ingin menggapai sesuatu itu akan selalu ada jalannya gitu. Nah, jalannya itu ada dalam diri kita sendiri, dan ketika kita ingin berkembang pun itu kuncinya itu ada dalam diri kita sendiri, karena semuanya itu kembali lagi ke diri kita, dan dengan percaya diri yang kuat itu akan membantu dan mewujudkan mimpi kita ini semakin berkembang dan mewujudkan semuanya. Intinya jangan pernah takut bermimpi lah, karena mimpi itu kan gak, dan hasilnya itu gimana nanti dengan apa perjuangan yang kita miliki. Terus ketika kita yakin pada mimpi kita, maka semesta juga akan yakin pada mimpi kita. Tuh dengerin anak-anak AKL 3. Mungkin Itu aja wawancara dari kita. Makasih banyak ya. ya maaf sudah ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Oke, bye bye. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi